Alhamdulillah lah ada perkembangan ya, ketika kita sudah mempunyai wali kota baru, ternyata ada terobosan baru. Sehingga visi misi Kota Probolinggo yang dituangkan pada waktu masa kampanye terkait mengenai pendidikan gratis maupun juga kesehatan gratis, gratis tis itu yang menjadi slogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim di Modal Matul. Hari ini bersama dengan Bapak Haji Marus Ali dari Komisi 3, anggota DPRD, fraksi Kebangkitan Bangsa. Nah, ini spesial kawan, sangat spesial karena kali pertama NTV disponsori oleh Alras. Alras ini produknya baju koko, baju muslim, baju gamis dan lain-lain. Alras ini ekspor, kualitasnya ekspor. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana memakainya, yang jelas enak dan tambah ganteng. Nah, hari ini saya tidak bersyuting di kantor NTV ya, tapi di kediaman rumah Bapak Haji Marus Ali sebagai anggota DPRD fraksi Kebangkitan Bangsa. Betul? Betul. Ya. Untuk periode hari ini kita akan membahas perihal hari jadi Kota Probolinggo yang ke-661. Nah, bersama saya dengan, monggo Pak, dikenalkan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marus Ali dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Probolinggo, dan kebetulan pada hari ini alhamdulillah ini bisa berjumpa dengan Mas Agus Salim, dan walaupun juga mendadak kemarin konfirmasinya mohon maaf Mas, karena memang harus dalam proses keluar tadi kemarin, dan ini baru datang tadi pagi. Jadi ini sudah mendadak, tapi alhamdulillah pada pagi siang menjelang sore ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mungkin saya pasrahkan ke jenengan terkait mengenai kali ini saya akan membahas hal-hal apa yang perkembangan apa yang ada di kota ya selama kepemimpinan Bapak Habib Hadi Zainal Abidin. Mungkin Bapak Marus Ali menjelaskan Pak, perkembangan apa Pak selama waktu hampir 2 tahun Pak ya? Okay. Perjalanan wali kota sekarang Pak. Monggo Pak. Betul. Ya, terima kasih. Saya akan berusaha untuk menjawab seobjektif mungkin terkait mengenai pertanyaan dari Mas Agus Salim, karena saya pikir saya maupun juga Mas Agus dan juga masyarakat Kota Probolinggo tentu itu sudah merasakan dan juga melihat secara langsung bagaimana kepemimpinan pemerintah daerah Kota Probolinggo selama 2 tahun ini. Tentu setiap pemerintah daerah memiliki visi misi, Mas. Betul. Dan sudah dituangkan dalam visi misi pada waktu kampanye, dan masyarakat ini sudah mendengar dan juga melihat seperti apa visi misi yang akan dikembangkan atau yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kota Probolinggo yang sekarang ini dipimpin oleh Habib Hadi Zainal Abidin. Tentu selama 2 tahun ini masyarakat sudah tahu dan juga merasakan hal itu. Namun hal yang perlu saya garis bawahi bahwa visi misi Kota Probolinggo ini sudah tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo yang kemudian diformulasikan pada tingkat tingkat wali kota dan juga tim TABD, dan kemudian diimplementasikan oleh OPD yang terkait, sehingga visi misi Kota Probolinggo yang dituangkan pada waktu masa kampanye terkait mengenai pendidikan gratis maupun juga kesehatan gratis, gratis tis itu yang menjadi slogan familiar di masyarakat. Tentu itu yang diharapkan oleh masyarakat, dan harus terrealisasi seperti apa selama 2 tahun itu. Seperti itu. Apakah
kalau masyarakat kan Pak, kepinginnya sih apa sih hal-hal yang memang mereka rasakan langsung gitu loh Pak selama 2 tahun ini. Mungkin di fraksi di komisi Pak Maru sendiri di komisi 3 Komisi Pak. 3 ya. Itu kan ada salah satunya kesejahteraan masyarakat ya. Betul. Apa itu Pak? Mungkin Pak yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung gitu Pak. Ya, pertama yang perlu saya jelaskan sebelum kita bicara mengenai kesejahteraan masyarakat, tentu misi daripada Wali Kota Probolinggo ini adalah misi yang yang direncanakan oleh secara nasional adalah misi kesehatan maupun juga pendidikan, Mas. Oke. Jadi di situ juga di dalam Komisi 3 kita juga rekanan dengan Dinas Kesehatan maupun juga dengan rumah sakit. Di situ kita melihat bahwa pemerintah Kota Probolinggo ini serius menyikapi situasi dan kondisi bagaimana kesehatan ini menjadi sebuah prioritas sebelum kita bicara kesejahteraan. Jadi artinya apa? Kesehatan ini menjadi prioritas dan pokok penting yang harus diselesaikan di setiap daerah. Dan pemerintah Kota Probolinggo ini alhamdulillah itu menyikapi kesehatannya menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Termasuk bagaimana pemerintah ini menyikapi adanya BPJS gratis yang kerjasama dengan UHC, yaitu BPJS yang mengcover kelas 3 untuk seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Untuk masyarakat kota. Iya, untuk masyarakat Kota Probolinggo. Dan itu sudah tercover 99 sekian persen. Banyak. Artinya sudah banyak. Tinggal hanya beberapa persen yang perlu diselesaikan oleh Dinas Kesehatan maupun juga BPJS di situ. Dan ketika situasi pandemi seperti ini, itu lihat. Ini tantangan dan jawaban yang harus pemerintah daerah ini dilakukan adalah kesehatan ini. Dan kesehatan ini sudah tercover sebelum pandemi ini ada. Perencanaan Kota Probolinggo untuk mengcover kesehatan gratis itu sudah dilaksanakan awal pemerintahan wali kota ini. Artinya di situ wali kota menyikapi terkait masalah kesejahteraan ini harus melewati di kesehatan terlebih dahulu, ditata terlebih dahulu. Dalam daerah lain ini masih polemik terkait masalah BPJS, Kota Probolinggo sudah tidak ramai lagi. Karena sudah tercover itu semua kan begitu. Itu dari segi kesehatan. Ya, berarti Pak, saya potong. Berarti memang prioritas kesehatan dulu. Kesehatan terlebih dahulu. Karena memang visi misi besar daripada beliau adalah kesehatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana juga menyikapi kesehatan ini dengan adanya rumah sakit yang ada di Kota Probolinggo yang juga kita melihat dan juga masyarakat banyak mengeluh, terutama kepada DPRD, kepada wali kota secara langsung terkait mengenai pelayanan. Betul. Dan kapasitas juga tidak memadai, sehingga itu menjadi juga pemikiran pemerintah bagaimana untuk membangun rumah sakit baru. Itu yang direncanakan oleh pemerintah dan itu sudah alhamdulillah sudah berjalan dan pembahasan sudah dalam proses perjalanan pembahasan di DPRD. Ya. Yang rumah sakit yang di Sumber Wetan itu Pak ya? Betul. Oh, itu jadi prioritas juga ya? Betul, karena juga bagian daripada kesehatan tadi untuk masyarakat. Karena ini misi nasional sebenarnya, Mas. Betul. Bukan hanya misi daerah tapi misi nasional. Itu yang harus diingat oleh masyarakat. Dan itu insya Allah akan dirasakan dan sekarang ini sudah dirasakan oleh masyarakat terkait mengenai BPJS gratis itu. Ya, mengenai BPJS gratis, saya masih kurang paham Pak. Apa yang kan memang di pemerintah sebelumnya kan ada BPJS gratis untuk masyarakat yang memang berpenghasilan rendah atau bagaimana, Pak Marsali. Nah, untuk yang tahapan untuk wali kota Bapak Habib Zainal Abidin ini, itu tahapan yang mana Pak? Apakah diperbanyak yang mendapatkan BPJS gratis itu bagaimana? Ini beda dengan BPJS yang tercover untuk kelas tertentu tadi kan yang disampaikan jenengan itu artinya pelayanan kesehatan di situ yang sampaikan tadi. Nah, ini BPJS gratis yang kerjasama dengan UHC Universal Health Coverage dan itu juga dari biaya cukai rokok di situ yang diambilkan dari biaya cukai rokok dan dari juga dana cukai itu Pak. Betul. Dan juga diambilkan dari APBD kita di situ juga kerjasama dengan anggaran daerah. Lalu kemudian ini implementasinya adalah untuk mengcover semua masyarakat Kota Probolinggo dan tidak hanya kelas tertentu. Artinya kelas 3, namun ketika ada misalkan masyarakat Kota Probolinggo yang kelas 2 yang mau pindah kepada kelas 3 yang BPJS gratis ini,
kelas 3 ini bisa, tidak ada masalah. Itu artinya tercover gratis di situ. Artinya dari kelas ekonomi, kalaupun ingin pindah kepada program yang dicanangkan oleh wali kota ini, BPJS gratis kan kelas 3, tidak ada masalah, silahkan, tidak ada masalah. Artinya bisa tercover dari anggaran itu, tidak kelas ekonomi tertentu di situ gitu ya. Jadi umpama bagi warga yang sudah terdaftar di kelas 2, kelas 2 itu bisa pindah ke sana. Dengan catatan di sini tidak memiliki tanggungan kepada BPJS mandirinya. Seperti itu. Namun untuk yang kelas 3 yang mandiri, namun mau pindah kepada yang kelas 3 BPJS gratis ini, ketika dia memiliki tanggungan, maka akan diprioritaskan untuk mendapatkan kartu yang BPJS gratis ini, walaupun dia memiliki tanggungan di situ. Di kelas 3 beban itu ini tetap akan melekat kepada masyarakat yang memiliki tanggungan itu. Namun karena dia memang kelas 3, memang kelas ekonominya memang di bawah, menengah ke bawah, tentunya ini akan tercover dan kemudian harus dan wajib diberikan kepada BPJS gratisnya ketika dia pindah, tidak harus menghambat di situ. gitu. Seperti itu ya. Ya, saya baru dengar kawan. Jadi hebat ya. Ya mungkin banyak masyarakat yang memang menginginkan itu. Ya, betul. Sangat-sangat menginginkan itu. Betul. Jadi masyarakat yang sudah punya kartu, betul. Punya kartu BPJS BPJS. Kalau namanya ini BPJS, kalau kartunya kartu tanda kesehatan begitu sama kayak BPJS biasanya itu, namun di situ dalam input programnya masuk kepada program BPJS gratis UHC itu. BPJS gratis. Jadi umpama Anda yang merasa sudah punya kartu BPJS gratis dari Pemkot itu, Anda sudah tercover, gratis. Betul, tercover semuanya, betul. Sakit. Maupun juga ketika nanti itu di dalam pelayanan di Kota Probolinggo ini kemudian tidak memadai, kemudian harus dirujuk kepada Malang, ke luar kota, kemudian ke Surabaya, maka BPJS juga tercover, betul, masih menempel kepada dan melekat di situ. Jadi bukan perkara kartu ini diberikan oleh pemerintah sekarang, apakah hanya berlaku kepada rumah sakit Probolinggo saja? Tidak, ternyata. Tidak. Jadi itu melekat sampai dia mendapatkan pelayanan di kota rujukan yang dituju, kan seperti itu. Kemudian juga pemerintah daerah menyiapkan rumah singgah di luar kota. Nah, di situ itu bagian dari sebuah bentuk pelayanan kesehatan Kota Probolinggo, tidak hanya memberikan sebuah pelayanan gratis di Kota Probolinggo, tapi juga di luar kota, di Malang, Surabaya, maupun juga di Jember, ini juga disiapkan rumah singgah untuk tamu pasien. Betul. Begitu. Jadi saya pernah tahu sendiri kawan di Surabaya terutama. Betul. Saya pernah tahu sendiri di Surabaya itu ada rumah singgah. Jadi biasanya orang Probolinggo tuh ke rumah sakit Surabaya di Aristoma, Pak, dekat sana ya. Betul. Di sana biasalah orang-orang daerah itu kalau ke rumah sakit itu yang sakit satu yang menemani 15 orang. Betul. Jadi Pemda setempat, Pemda Kota Probolinggo ini menyiapkan rumah untuk warga yang memang mengantarkan, betul. Yang sakit tetap di rumah sakit, Pak. Betul. Tidak mungkin di rumah singgah lah. Iya. Rawat jalan namanya nanti. Nah, itu terobosan menurut saya, karena memang untuk kos sendiri ya di dekat rumah sakit itu ya memang tidak mahal, tapi juga tidak murah. Betul. Ada sekitar 100 sampai 150 lah per kamar. Tapi kalau ada 10 orang itu kan lumayan uangnya, Pak. Betul. Ya kan tidak mungkin sehari, Pak. Betul. Sampai sembuh kan di sana nanti iya, tentunya. sampai sembuh di sana. Itu bagus. Jadi ini terobosan wali kota sekarang, Pak, ya? Iya. Ya, alhamdulillah lah ada perkembangan ya. Ketika kita sudah mempunyai wali kota baru, ternyata ada terobosan baru, bukan terobosan lama. Jadi harus ada terobosan. Nah, selain BPJS kesehatan nih, Pak Marus, apa lagi, Pak Marus? Ya, tentunya misi nasional yang digaungkan oleh Bapak Wali Kota ini pada waktu masa kampanye adalah pendidikan. Pendidikan, tentunya juga ini pendidikan sudah tercover dari anggaran daerah untuk pendidikan SD, SMP ini sudah gratis. Walaupun di sini bukan komisi
saya di Bukan Komisi 3, 1 ya? bukan mitra kita kita di Komisi 3, namun di Banggar tentunya saya juga punya tanggung jawab dan andil mengawal program daripada anggaran pendidikan tersebut karena saya juga di Banggar di situ. Oh, Pak Marus di Banggar. Iya, betul. Jadi Pak Marus ini anggota Komisi 3 juga merangkap sebagai anggota Banggar dan ketua Badan Kehormatan di DPRD. Ketua Badan Kehormatan. Okay. Nah, Banggar ini fungsinya adalah membuat rencana anggaran, betul Pak ya? Betul. Membuat rencana anggaran untuk salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Betul. Kesejahteraan masyarakat itu ada kesehatan dan pendidikan. Betul Pak Marus? Betul. Ya. Nah, untuk pendidikan menurut Pak Marus, saya dengar untuk siswa-siswi yang baru kelas 1 SD itu mendapatkan seragam Pak Marus. Betul. Gratis Pak Marus. Betul. Itu kan banyak jumlahnya. Betul. Berapa tuh? Artinya begini, kalau memang sebagian sekarang ini memang tidak terrealisasi untuk mengenai anggaran untuk seragam, karena memang adanya pandemi ini di 2020 kemudian itu menjadi sebuah kendala untuk realisasi seragam. Namun pemerintah sudah menyikapi hal ini karena kita juga harus menunggu bagaimana jumlah siswa yang baru yang masuk, juga belum ada kepastian ketika tatap muka di situ. Tentunya nanti setelah ini normal kembali, tatap muka sudah mulai dilakukan, sistem belajar mengajar ini, kemudian nanti akan ketahuan nanti jumlah daripada siswa yang harus tercover untuk seragam gratis SD SMP ini gitu ya. Memang untuk sementara ini karena memang pandemi ini situasinya, kemudian menjadi sebuah kendala juga bagi pemerintah daerah untuk memberikan atau mendistribusikan untuk seragam baru itu, betul. Nah, ini yang masalah agak rumit. Benar. Tentu juga harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang kendalanya itu, karena juga ada sebagian masyarakat yang bertanya, nah gimana ini tentang masalah seragamnya? Toh ini juga kan belum masuk kan begitu untuk tatap muka dan sebagainya. Tentu di situ juga jumlah dari siswa kemarin karena pendaftaran itu juga menjadi sebuah kendala karena proses itu. Karena proses pandemi ini, sehingga nanti ini akan pemerintah daerah pastinya akan mengcover semua itu, mendistribusikan setelah ini normal semuanya, seperti itu. Oh ya, masuk akal ya. Ya betul memang. Untuk mengetahui jumlah murid baru saat ini kan memang tidak gampang. Betul. Karena memang mereka tidak kumpul ya. Betul. Tidak tatap muka, hanya pihak sekolah itu sulit mendata berapa sih sebenarnya jumlah murid baru dari masing-masing sekolah. Betul. Tapi anggarannya kan sudah ada, Pak. Sudah ada, tentu sudah ada. Untuk seragam. Untuk seragam ada. Kira-kira berapa nominal, Pak Mas? Waduh, nominalnya saya lupa di di Dinas Pendidikan, karena jumlah pendidikan ini sangat besar sekali memang. Betul. Yang dibutuhkan anggaran untuk pendidikan Kota Probolinggo 20% kan APBD kita mengcover untuk itu. Iya. 2%, Pak. Apakah itu terpengaruh dengan refocusing anggaran, Pak Marus, untuk soal seragam murid baru ini, Pak Marus? Ya tentu begini, kalau saya melihat situasi dan kondisi saat ini itu untuk pendistribusian ini memang sebuah kendala ketika ini situasi pandemi ini untuk pendistribusian. Tapi kalau mengenai anggaran saya masih optimis pemerintah daerah akan memberikan itu semua nanti kan begitu. Karena kita juga mengawal di Banggar. Karena di induk di 2020 itu sudah didok dan pastikan begitu. Sudah ada nominalnya, tidak mungkin berubah kan? Tidak bisa berubah. Iya. Jadi kesulitannya adalah kalau memang sudah ketemu jumlah murid-muridnya, satu hal yang memang sulit direalisasikan karena COVID-19. Ya, karena pandemi ini. Karena pandemi itu. Ya bersabarlah, kita semua harus bersabar mendoakan bagaimana pandemi corona ini segera selesai. Betul. Begitu, betul, Pak Marus. Nah, betul. Untuk hal yang lain, Pak Marus, apalagi Pak Marus? Ya, artinya begini, setelah visi misi nasional ini sudah diimplementasikan oleh pemerintah daerah, tentu ini berdampak atau berimbas kepada sektor perekonomian kan seperti itu. Dan pemerintah daerah juga tetap mengawal ekonomi menengah ke bawah dengan adanya UMKM. Nah, dan ini juga itu penting. Betul.
Dan ini sudah digalakkan dan kemudian sudah dikembangkan bagaimana mengcover UMKM ini masa pandemi ini kan seperti itu. Karena bagaimanapun masyarakat secara mandiri ini sangat penting kita butuhkan untuk masyarakat Probolinggo. Tidak hanya pemerintah mensupport anggaran untuk membantu masyarakat, tapi juga bagaimana semangat daripada masyarakat dari skill maupun kreativitas ditunjukkan sehingga menjemput daripada bantuan tersebut. Ini yang terkadang masyarakat ini belum tahu skillnya seperti apa gitu loh ya, kemudian kreativitas seperti apa, dia tanya anggaran gitu loh ya, ada bantuan enggak, ada bantuan enggak lah. Ini yang menjadi presiden atau kekeliruan pemahaman hal semacam itu. Jadi kalau semangat pemerintah ini untuk menumbuhkan ekonomi secara mandiri ini ada, tinggal bagaimana semangat daripada masyarakat. Nah, kemudian di situ tentunya dari UMKM Kota Probolinggo itu akan mengcover semua bantuan-bantuan itu. Tentu seperti itu. Jadi kawan, untuk UMKM di Kota Probolinggo sudah ada rencana untuk apa ya namanya? Apa? Subsidi atau gimana? Bantuan atau gimana, Pak? Bantuan tentunya. Bantuan. Tapi menurut Pak Marus itu dilihat dulu sesiap apa UKM-UKM itu untuk menerima anggaran itu. Karena kalau hanya diterima anggaran saja, UKM tidak siap, maka ya 2 hari hilang, Pak. Tentu harapan saya dari OPD yang terkait menangani UMKM ini kepada masyarakat, tentu hal yang paling penting adalah bagaimana observasi atau verifikasi UMKM yang ada di masyarakat ini benar-benar secara objektif, sehingga nanti ketahuan mana yang benar-benar bantuan ini tepat sasaran, mana masyarakat yang bisa dibantu untuk ekonomi mandiri, sehingga dia punya pengembangan ke depan, tidak hanya sebuah semangat saja, tapi punya skill yang bisa ditunjukkan, sehingga ini UMKM bisa berkembang, sehingga nanti ada regulasi yang diatur oleh pemerintah untuk pengembangan setiap tahunnya, kan seperti itu. Iya, jadi UKM-UKM ya, kayak apalah, saya kurang tahu ya, kayak kuliner apa, terus kerajinan apa. Kalau memang itu kan disurvei, Pak, maksudnya. Tentu harus ada semacam survei dan verifikasi di situ itu ya. Dan harus objektif. Secara objektif. Jadi jangan kemudian karena karena dekat dengan Pak Marus. Saya misalkan dekat dengan teman-teman DPR yang lainnya gitu ya. Kemudian ini diprioritaskan tidak. Nah, itu Pak. Itu yang paling penting yang harus diketahui oleh OPD terkait. Jadi mereka harus mengedepankan UTS namanya itu. Jadi sana tuh tinjau lokasi seperti apa verifikasinya, dan kemudian ini klasifikasinya masuk kemana, sehingga UMKM ini bisa dibentuk dan dikelompokkan pada kelompok tertentu nanti di situ gitu loh ya. Sehingga disitulah muncul perekonomian mandiri masyarakat yang dibantu dan semangat pemerintah daerah. Jangan sampai kemudian pemerintah punya semangat tapi kita hanya sekedar menunggu bantuan saja. Nah, ini yang keliru pemahaman kalau menurut saya ya. Ya kan kalau begitu kan bantuan itu kan bisa dibuat cicilan apa gitu. Itu yang keliru, Pak Marus. Tidak tepat sasaran nanti malah. Betul. Tapi ya kendalanya memang di sini, Pak Marus, ketika dana bantuan UKM itu ada, saya yakin lah orang-orang yang ya terutama tetangga-tetangga para anggota dewan ini pasti merapat, Pak. Minta tolong. Nah, itu kan tidak seenaknya, Pak Marus. Betul. Jadi tentu saya sendiri juga merasakan, Mas ya. Artinya sebagai legislator, sebagai wakil rakyat, ketika ada masyarakat yang mengadu, yang kemudian yang bertanya, saya tanya, jenengan tanya UMKM, ada bantuan seperti itu, selama ini yang dikembangkan jenengan ini apa? Nah, kalau itu berkaitan dengan apa yang menjadi sebuah semangat pemerintah daerah, tentunya kita akan membantu mensupport hal itu. Jangan sampai kemudian mereka bertanya tapi mereka masih mau mengawali. Tentu di situ adalah nanti dinas sosial yang bisa membantu bagi pemerintah, bagi masyarakat yang kerjasama dengan Disnaker, pengen mengetahui seperti apa skill daripada itu, ada praktek-praktek nanti kerja bagi mereka
namun kemudian nanti akan dilihat skillnya seperti apa nanti di situ. Maka akan ada kelompok-kelompok nanti ekonomi di situ yang Jadi kemudian akan tercover oleh terkelompok-kelompok. betul. Jadi misalkan ada yang masyarakat yang pengen ada bantuan mesin jahit, tapi dia nggak punya mesin jahit. Kasih betul kan? Buat apa kemudian dibantu mesin jahit tapi dia tidak bisa mengoperasionalkan? Nah, ya kan? Nah, ini kan kemudian nanti ada OPD atau pemerintah daerah yang dinasnya yang terkait di situ, ada Disnaker yang bisa mengcover, kita bawa mereka ke sana untuk mengikuti pelatihan sehingga nanti di situ akan ketahuan skill daripada mereka. Ini masuk kelompok apa nanti di situ. Siap atau tidak? Ya, betul. Dan nanti tentunya juga ada pelatihan-pelatihan, tidak hanya sekedar keterampilan skill itu, tapi juga bagaimana dia pemasarannya, kemudian bersaing dalam dunia pasar yang begitu bebas dan global seperti ini, kan begitu. Ya, tidak gampang. Tidak mudah memang. Tapi tentunya itu harapan semangat dari pemerintah yang harus kita juga respon dan kita terima secara bersama-sama. Namun ketika nanti ada kritikan pun juga dari masyarakat, tetap kita akan tampung sebagai sebuah evaluasi kerja daripada pemerintah, kan seperti itu. Jadi begitu kawan, ada memang dana bantuan untuk UMKM, tapi seberapa siapkah UMKM tersebut untuk menerima bantuan itu? Jangan sampai ketika dikasih bantuan mesin jahit dijadikan mesin seleb, kan betul Pak? Atau dijual atau digadaikan. Itu yang membuat pemerintah berpikir ulang. Jadi harus disurvei dan seobjektif mungkin, begitu Pak Marsya. Itu tadi terkait dengan pendidikan sudah, kesehatan sudah, dan UMKM sudah. Nah, berikutnya soal mungkin cobalah saya tanya ke Pak Marus soal pariwisata, Pak. Yeah. Ya, memang bukan bidang jenengan. Bukan mitra, bukan. Tapi kan di komisi bukan. Tidak masalah. Monggo Pak Marus soal wisata, Pak. Jadi artinya apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan tadi terkait mengenai kesehatan maupun juga pendidikan menjadi sebuah misi nasional dan dikembangkan oleh Kota Probolinggo, dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Tentu harapan kita ke depan adalah Probolinggo ini menjadi kota yang tangguh, kota yang bisa diharapkan dan bisa dijual kepada kota-kota yang lain maupun juga secara nasional maupun ke luar negeri, kan seperti itu. Itu harapan daripada Kota Probolinggo. Tadi yang disinggung mengenai wisata, tentunya akan dilihat. Nah, ini hal yang paling penting terkait mengenai kesehatan dan juga tadi yang disampaikan saya, bahwa Probolinggo ini ada proyek besar nantinya yang akan mengundang investor yang ada di luar untuk Kota Probolinggo. Itu terkait adanya pelabuhan Peti Kemas ya. Nah, di situ Tanjung Tembaga ya, Peti Kemas. Itu harapan daripada Kota Probolinggo yang akan mengundang para investor, tentunya wisata lah, baik itu perhotelan maupun juga wahana di Kota Probolinggo. Itu yang menjadi harapan kami semua, bahwa Kota Probolinggo juga harus punya wisata, destinasi wisata yang bisa dikembangkan dan membedakan dengan wisata-wisata yang lain. Itu harapannya. Tentunya dengan adanya proyek besar ini, itu harus bagaimana pemerintah daerah menyikapi hal ini, mempersiapkan semua itu, baik itu komunikasi dengan para investor, merangkul semua investor untuk bagaimana peta Probolinggo ini dalam tata ruang juga baik dan juga bisa diharapkan nanti wisatanya untuk keluarkan seperti itu. Itu sudah dibahas atau memang ini rencana, Pak Mas? Kalau itu kan itu pembangunan provinsi di situ, Mas, yang ada di wilayah Kota Probolinggo, betul di situ. Nah, tentunya dengan adanya proyek besar ini gitu ya, mengenai wisata sudah adalah pembahasan atau pemikiran daripada wali kota ke depan. Nanti seperti apa gagasan dan juga pemikiran daripada wali kota ini untuk pengembangan wisata, tapi saya yakin dan optimis beliau mencermati dan menyikapi adanya potensi itu, gitu ya. Insya Allah Kota Probolinggo ini untuk wisata, saya yakin karena masih di daerah lingkar utara ini cukup luas. Kemudian pengembangan kita juga di daerah selatan juga masih ada. Tentu di situ harapan daripada masyarakat dan juga kita di DPRD ini, wali kota juga harus sigap dan juga segera memberikan suatu
sikap yang bagaimana nanti ketika nanti ini proyek besar ini mulai inbound di Kota Probolinggo, kita sudah siap dengan wisatanya yang akan kita kembangkan seperti itu. Jadi ya minimal ini kan bukan apa ya, kata orang Madura tuh melapain manuk ngaper. Betul. Ya, minimal jangan begitulah. Betul. Jadi kalau memang persepsi wali kota dan para anggota dewan itu untuk memajukan atau membuat destinasi wisata yang baru di daerah utara, itu memang segera terwujud, Pak. Betul, bukan betul, hanya betul, wacana-wacana saja, betul. begitu, Pak. Jadi diharapkan memang wisata itu memang ada ya, karena Kota Probolinggo itu punya pantai, Pak. Punya pantai yang harus memang dikembangkan oleh pemerintah daerah sebagaimana baguslah nanti, agar supaya ekonomi di sekitar juga terangkat. Betul. Ya, oke ya, saya setuju juga ya. Ya, karena memang saya sendiri tidak pernah ikut membahas itu, tapi beliau sendiri yang mengatakan bahwa wacana itu sudah ada. Dan itu bukan wacana, sepertinya sudah akan terrealisasi. Begitu Pak Marusnya? Betul. Ya. Oke, sekarang saya membahas soal komisi Pak Marus. Komisi 3. Jalan-jalan itu gimana Pak Marus? Oh, untuk infrastruktur. Ya, infrastruktur. Untuk infrastruktur ini sebenarnya jangan hanya kita melihat dari sisi yang ada sekarang. Karena memang situasi sekarang ini memang sangat pelik dan terjadi sesuatu hal yang tidak kita duga juga adanya pandemi ini kan begitu ya. Ada infrastruktur yang rusak, tentu infrastruktur rusak pun tidak hanya terjadi pada 1-2 tahun ini. Tentu juga ini bisa jadi karena memang kerusakan dari yang sebelumnya, kemudian kita sudah menganggarkan dan pemerintah daerah dengan DPRD sudah menganggarkan itu untuk infrastruktur. Pada waktu kita awal pembahasan APBD, induk di situ. Tentunya di situ infrastruktur ini sudah ada pembahasan kemudian sudah di-doc untuk anggarannya, kemudian dalam implementasinya itu malah terdampak pada pandemi ini situasinya, sehingga kena refocusing di situ anggaran di situ. Sehingga kemudian pemerintah daerah ini hanya bisa membahas di perubahan ini. Insya Allah di perubahan ini kemarin kita sudah bahas di KUA, di komisi, di situ juga sudah ada rencana untuk pembangunan untuk infrastruktur dan juga perbaikan infrastruktur, dan insya Allah nanti di Induk akan dilanjutkan dan akan menyempurnakan untuk Kota Probolinggo, karena kalau infrastruktur Kota Probolinggo ini kan tidak begitu luas lah, tidak begitu luas, dan juga kerusakan pun juga ada beberapa di situ yang sangat potensi yang harus segera disikapi dan kemudian dibangun di situ maupun juga perbaikannya seperti itu. Ya. Kawan-kawan yang memang sering mengeluh ya soal jalan Ahmad Yani yang katanya wisata berlubang. Nah, saya sendiri sekarang dengan Pak Marus sebagai anggota Komisi 3. Salah satunya adalah bidang infrastruktur, Pak ya. Yeah. Nah, disebutkan tadi bahwa sebenarnya sudah ada sebelum wabah corona. Dana perbaikan sudah ada, Pak. Betul. Nah, karena ada pandemi ini, akhirnya dana untuk infrastruktur, pemeliharaan atau pembangunan itu di refocusing. Jadi, Anda biar tahu ya, teman-teman, di refocusing itu adalah anggaran dipotong sekian persen untuk pendanaan kesehatan wabah corona, betul, Pak? Betul. Jadi, untuk Jalan Ayani kedepannya pasti ada pembenahan katanya. Betul Pak Presiden? Mungkin 1 bulan 2 bulan lah. Insya Allah. Nah. Setelah perubahan ini pasti ada tindak lanjut nanti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Ya, jadi memang bukan saya saja yang soal protes itu, banyak lah warga. Tapi saya kasih tahu alasannya itu tadi, mengapa pemerintah sepertinya lambat. Tidak lambat sebenarnya, cuman karena masalah refocusing itu tadi, kawan. Oke, paham ya. Jadi biar tidak rame-rame lagi di medsos, begitu Pak Marus. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Namanya juga harus ada kontrol lah dari masyarakat kan begitu. Ya jangan alergi Pak Marus. Wah, santai aja. Santai saja. Monggo Pak Marus, apalagi yang perkembangan di pemerintah daerah ini selama 2 tahun berjalan ini Pak Marus, yang kira-kira masyarakat belum tahu Pak Marus? Ya, saya kira hal yang paling penting di sini adalah yang
dirasakan oleh masyarakat adalah kesehatan maupun juga pendidikan itu saja. Yang kemudian konsentrasi daripada pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat, lalu kemudian di situ setelah anggaran ini kita bahas semua untuk Kota Probolinggo terkait infrastruktur maupun juga UMKM dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi situasi yang memang presiden buruk bagi pemerintah di setiap daerah semua. Saya kira dunia pun juga mengalami hal yang sama. Ketika kita kunjungan pun ke daerah yang lain juga mengalami hal yang sama, memang persoalan itu, karena harus pemerintah kota ini harus memprioritaskan mana yang lebih didahulukan, mana yang harus dipentingkan di situ, sehingga ada skala prioritas di situ untuk refocusing anggaran yang ada di Kota Probolinggo. Sehingga itu memang yang jadi polemik memang, Mas. Perkembangan selama 2 tahun ini pemerintah memang konsentrasi masalah pendidikan maupun juga kesehatan, itu sudah kita singgung, maupun juga beberapa infrastruktur di daerah pinggiran juga sudah pada waktu awal-awal beliau memimpin, saya melihat sudah ada perbaikan, ada perbaikan, namun memang tidak semua, karena memang anggaran beliau ini awal ada di 2020. Di 2019 ini beliau sisa anggaran yang pemerintahan yang lama. Pemerintahan yang dahulu. Sehingga beliau itu berpikir, wali kota ini harus berpikir bagaimana sisa anggaran ini bisa dioptimalkan, kan seperti itu. Iya. Sehingga ketika anggaran pertama didrop, pandemi. Itu jadi persoalan itu ya. Iya. Pelik itu pemikiran beliau, pemerintah eksekutif ini pusing di situ. Maupun juga di DPRD. Kita ketika mengalami pandemi ini juga banyak masyarakat yang mengeluh kesal luar biasa juga, tapi alhamdulillah untungnya wali kota ini sudah menyikapi dari awal terkait masalah pendidikan maupun juga kesehatan, sehingga situasi itu ketika pandemi tidak mempengaruhi sangat besar bagi masyarakat Kota Probolinggo. Seperti itu. Ya, wali kota tidak kaget lah. Artinya masyarakat juga tidak kaget lah. Tidak kaget ketika ada pandemi ini, situasi ajaran baru, dia harus menyiapkan biaya, tapi sudah tercover semua, sudah tidak ada biaya di situ. Itu yang saya mengatakan bahwa ada skala prioritas yang sangat penting yang harus dipahami oleh masyarakat adalah pendidikan gratis ini dan juga kesehatan gratis ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekarang ini dalam situasi pandemi ini, begitu. Ya. Jadi memang saya merasakan betul ya ketika ada orang-orang, ya maaf kalau saya sebut ekonomi lemah gitu Pak Marus, itu datang ke rumah sakit, dia mengeluh harus bayar ini itu. Sekarang tidak lagi. Karena tercover dengan BPJS gratis dari pemerintah. Itu sampai 99% sekian. Kurang sedikit. Betul, tinggal sedikit sebenarnya untuk mengcover semua Kota Probolinggo ini. Dan mudah-mudahan nanti di 2021 sudah selesai semua hal itu. Karena itu memang target daripada pemerintah daerah untuk mengcover 100% pelayanan gratis untuk kesehatan. Itu bermiliar-miliar tuh. Betul, angka sangat besar sekali situ. Ya, kita sih tidak mengharapkan orang-orang sakit Pak Marus. Betul. Tapi ketika ada memang orang-orang sakit memang sakit dan dibawa ke rumah sakit, tidak usah pusing lah. Betul. Sudah tercover asalkan punya kartu Pak Marus ya. Betul. Asalkan punya kartu yang memang sudah terdaftar di kelas 2 mandiri. Kelas 3 mandiri boleh pindah ke kelas 3 kelas 3 sendiri ke BPJS gratis itu. Milik pemerintah itu. Dan itu tidak hanya berlaku kepada rumah sakit daerah kota dan kabupaten saja, tapi berlaku kepada ketika pasien atau penderita mengalami rujukan. Betul. Ya saya tidak mengharap sakit lah. Tidak mengharap sakit. Nah, gini Pak Marus, yang jadi polemik itu nantinya ke UMKM. Jadi beberapa katakanlah seminggu yang lalu lah saya bicara dengan UMKM itu, ya maaf kalau saya menyindir, ini khusus orang-orangnya wali kota gitu Pak Marus. Bantuan itu. Enggak. Artinya begini, adanya mall pelayanan itu, mall pelayanan ini diperuntukkan untuk masyarakat semua Kota Probolinggo. Tidak kemudian di situ ada indikasi politik karena orangnya Pak Wali atau orangnya Jimahrus karena PKB gitu ya. Enggak lah. Artinya itu pendidikan buruk malah kepada masyarakat kalau ada hal semacam itu gitu ya. Kalau memang ada informasi terkait mengenai
omongan dan juga siapa yang sampaikan ke kita. Tentunya itu juga harus kita klarifikasi kan, biar juga informasi balance. Tidak hanya sampai mendapat informasi dari satu sisi, hanya ingin membenturkan atau ingin memecah belah masyarakat Kota Probolinggo kan seperti itu. Sehingga saya yakin saya masih optimis bahwa pemerintah Kota Probolinggo sikapnya tetap untuk pelayanan masyarakat Kota Probolinggo. Masyarakat semua, Pak. Masyarakat semuanya. Ya. Betul. Mendengar sendiri kan dari Pak Marus, fraksi Kebangkitan Bangsa yang notabene partainya wali kota tidak membedakan apakah UMKM itu ya saya sebutlah kartu kuning, kartu merah, atau kartu biru, tidak begitu. Betul. Jadi kalau sudah jadi wali kota, kalau sudah jadi anggota dewan seperti Pak Marus ini, maka semua rakyat tidak berwarna. Betul, Kan betul Pak Marus? Betul. Bisa juga kita sampaikan lah di publik ini gitu ya. Bagaimana ketika saya menerima tamu yang sebelumnya saya kenal, yang tidak saya kenal itu ya. Ini siapa? Apakah ini dulu mendukung saya atau tidak? Tidak. Bisa secara publik saya sampaikan karena juga barangkali juga dia menonton itu ya. Saya tahu dia dari mana, kemudian latar belakangnya siapa. Ketika dia mengeluh untuk masyarakat, untuk pelayanan di Probolinggo atau mengalami kendala seperti kayak listrik gitu ya, atau melalui UMKM, mengalami kendala misalkan untuk pelayanan dan sebagainya, tetap saya cover. Maupun juga di Dinkes, kita kawal di situ sampai juga nanti dia menerima pelayanan sebenarnya seperti itu. Jangan sampai kemudian ketika saya tanya apakah sampai mengalami kendala ini karena persoalan politik, enggak Pak, cuma saya ini kan urgent situasinya karena anak saya sudah ada di rumah sakit mau operasi. Pernah gitu lah? Betul, sering kali hal semacam itu gitu ya. Jadi artinya apa, karena mereka juga takut juga mau masuk ke sini, dia sebelumnya mungkin tidak satu warna dengan kita, tapi karena memang sangat penting dan urgent, dia masuk ke kita. Dan saya sampaikan, jangan kemudian sampai masuk dulu di rumah sakit sampai baru datang ke saya. Jangan, harusnya itu jenengan minta tolong ke kita, bagaimana biarnya dipermudah gitu ya prosesnya, dan juga biar segera ditangani penanganan kesehatan untuk di rumah sakit untuk anak sampean. Kalau seperti ini jangan sudah masuk umum di rumah sakit itu ya, kemudian karena kendala biaya dia mau datang ke DPR kan seperti itu kan, kendala prosedurnya sudah keliru kan seperti itu. Harusnya dia tanya dulu bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana pelayanan nanti di Kota Probolinggo untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tentu kita akan sampaikan dan kita kawal sampai ini tuntas kan seperti itu. Dan itu saya mengalami betul, banyak sekali yang saya alami itu dari orang-orang yang saya tidak kenal sebelumnya kan itulah. Artinya kita memberikan pelayanan tidak hanya satu warna. Betul, kartu itu kartu hijau, tapi isinya berwarna-warna. Nah, itu yang paling penting ya. Iya. Ini yang saya suka. Jadi saya berharap memang semua anggota dewan begitu ya, termasuk juga Pak Wali Kota. Jika ada warga yang berkeluh kesah ke jenengan, jangan tanya warna. Betul Pak ya? Betul. Karena anggota dewan ini memang wakil rakyat, bukan wakil warna tertentu. Memang iya, Pak Marus ini dari fraksi Kebangkitan Bangsa, tapi kalau ada warganya, terutama tetangga yang memang bukan sewarna, ya wajiblah ditolong. Karena memang tidak ada yang namanya anggota dewan khusus hijau, tidak ada Pak. Tidak ada. Untuk masyarakat Kota Probolinggo. Untuk masyarakat Kota Probolinggo. Dan yang paling tidak hanya satu dapil, semua dapil Probolinggo, kan begitu. Saya pernah saya ngalami di dapil yang berbeda. Banyak malah itu. Tidak bisa sebut lah daerahnya ada mana ya. Tapi insya Allah yang menonton kalau dia tahu dia akan menjawab hal itu. Ya pengalaman lah. Pengalaman saya pribadi ya juga sering diomongin begitu sama orang-orang bahwa minta tolong ke sini ya. Ternyata memang Haji Marus ini kan ya saya bilang baru lah duduk di anggota dewan, ternyata mengalami hal yang sama, betul. Ya alhamdulillah ketika mendapatkan solusi Pak Marus, itu yang penting. Nah, yang terakhir adalah bagaimana perkembangan nantinya rumah sakit baru di
Sumber Wetan dan Karenglor. Nah, sebelumnya saya kasih tahu bahwa acara hari ini saya dititipi sponsor, kawan. Sponsor dari Alras namanya. Saya tunjukkan ya. Alras ini berupa baju busana muslim ya, kayak gamis, baju koko, dan baju apa lagi lupa saya namanya. Untuk acara hari ini ada hadiah untuk Pak Mahrus. Ya, terima kasih. Tapi bukan khusus Pak Mahrus, ada lagi nantinya di acara yang sama akan mendapatkan baju bermerek Alras ini. Bajunya keren, kualitas ekspor. Nah, saya lanjutkan Pak Mahrus soal perkembangan rumah sakit baru di Sumber Wetan dan Karenglor, Pak Mahrus. Itu sampai sekarang tahapan gimana, Pak Mahrus? Pertama yang perlu saya jelaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini bukan kepentingan golongan tertentu atau kepentingan politik pribadi, tapi ini adalah kepentingan daripada masyarakat Kota Probolinggo. Ini sebuah kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo. Tentunya setiap proses daripada pembangunan rumah sakit ini tidak akan lepas dari pembahasan dengan DPRD. Berarti semua anggota dewan, semua fraksi maupun juga 30 DPRD ini punya andil dalam penentuan proses pembangunan rumah sakit ini, gitu ya. Termasuk kita sudah membahas mengenai anggaran untuk 2021, untuk 2020 ini karena kemarin karena refocusing, kemudian di 2021 sudah kita bahas. Ini dalam proses pembahasan dengan DPRD. Tentunya setiap nanti proses pembangunan ini tidak akan lepas dengan DPRD 30 DPR. Pasti ikut serta dalam pembahasan itu. Karena bagaimanapun rumah sakit ini adalah untuk masyarakat Kota Probolinggo. Ya, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, apalagi ada indikasi politik. Karena ini adalah sebuah misi nasional yang harus kita wujudkan di Kota Probolinggo. Itu harapan daripada wali kota, sehingga ini juga kepentingan kita bersama, baik eksekutif maupun juga DPRD. Seperti itu. Jadi begitu ya kata Bapak Haji Mahrus Ali, bahwa rumah sakit yang akan dibangun di daerah Sumber Wetan dan Karenglor itu ini bukan semata-mata karena kepentingan politik. Betul. Ini bukan semata-mata karena kepentingan golongan tertentu, tapi ini untuk rakyat Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo, karena memang geografinya dekat, Pak. Betul. Ya, jadi rumah sakit itu memang untuk umum, untuk masyarakat Kota Probolinggo terutama ya. Dan sekitarnya. Dan tentunya. Sekitarnya yang kebetulan memang dekat dengan Kabupaten Probolinggo. Nah, sekali lagi untuk dana pembangunan itu tahun 2021 Pak Mahrus, itu kira-kira berapa Mas untuk 2021? Ya tentunya nanti di Induk akan diusulkan oleh eksekutif terkait mengenai anggaran berapa yang dibutuhkan di 2021. Ini untuk yang perubahan ini yang diusulkan oleh eksekutif adalah sekitar 40 miliar. 40 miliar. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan di 2021 nanti pembahasannya dengan DPRD, tentunya kan seperti itu. Terus juga di 2022 anggaran secara global yang mungkin dibutuhkan dalam APBD ini kurang lebih sekitar 200 miliar lebih yang dibutuhkan. Memang anggaran sangat besar, namun kita tetap akan optimis dan juga yakin bahwa pembangunan rumah sakit ini tidak hanya dibebani kepada daerah, tapi juga bagaimana komunikasi kita dengan pusat maupun juga di gubernur, agar supaya juga akan melihat bahwa peruntukan rumah sakit ini sangat penting untuk pembangunan rumah sakit rujukan di Kota Probolinggo, dan juga ya bisa dinikmati atau bisa bisa dirasakan pelayanan ini untuk tidak hanya Kota Probolinggo tapi juga di daerah sekitar Kota Probolinggo. Itu sangat pentingnya adanya rumah sakit rujukan ini. Beberapa minggu lalu saya bicara dengan Dr. Abror ya, Direktur Rumah Sakit PLT lah. Tapi kata beliau, apa artinya PLT? Tidak ada artinya. Betul. Rumah sakit selatan itu memang sangat dibutuhkan, Pak. Betul. Untuk pelayanan kesehatan untuk
Kota Probolinggo dan sekitarnya. Nah, karena apa? Karena rumah sakit umum yang sekarang itu terbatas di angka 212 tempat tidurnya, Pak. Apa namanya itu? Jadi kalau sudah pasien melebihi itu, maka rumah sakit akhirnya menolak. Betul. Nah, ketika menolak, maka itu insiden buruk bagi kesehatan, Pak. Betul. Makanya itu harus segera direalisasi. Menurut saya mungkin sepaham dengan Pak Marus Ali, memang iya dulu yang ide awal itu adalah Bapak Bohri, memang iya. Tapi bukan berarti pemerintah sekarang itu tidak punya inisiatif untuk mengembangkan ide itu, maka malah sekarang didorong untuk agar supaya terwujudkan. Betul. Jadi anggapan-anggapan itu menurut saya ya nyinyir saja, gitu, Pak. Ya, betul. Menurut saya, Pak. Betul. Jadi karena memang kesehatan itu penting, pelayanan kesehatan itu penting, sesuai dengan bisikan dari Dr. Abror bahwa rumah sakit itu karena dekat dengan tol, baik dari Leces atau dari Muneng, maka akan sangat dibutuhkan oleh kota-kota di sebelah Kota Probolinggo. Betul. Karena aksesnya, Pak. Betul. Nah, menurut Pak Marus sendiri memang kira-kira, Pak, angan-angan Pak Marus tahun berapakah selesai itu, Pak? Ya, artinya pemerintah Kota Probolinggo ini optimis di 2023 selesai sudah. Artinya sudah bisa dioperasionalkan hal itu. Namun apa yang disampaikan oleh Mas Salim tadi, Mas Agus tadi, bahwa kebijakan ini nyambung dengan kebijakan pemerintahan yang lama. Memang setiap kebijakan di daerah itu, pemerintah daerah itu harus melihat sisi bagaimana kita melanjutkan kebijakan yang lama untuk bisa kita penuhi, kemudian yang belum kita bisa lakukan, kan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wali sekarang ini, karena memang programnya beliau tegas sekali, adanya kesehatan maupun juga pendidikan, sehingga wujudnya pembangunan rumah sakit menjadi sebuah solusi yang harus diperjuangkan oleh beliau dan juga bersama-sama dengan DPRD. Itu harapan daripada masyarakat Kota Probolinggo. Jangan sampai kemudian ini semangatnya eksekutif begitu besar tapi pemerintahan sebelah ini tidak semangat. Artinya DPRD tidak semangat. Jangan dibentur-benturkan. Tapi yang jelas insya Allah teman-teman ini secara komunikasi yang baik, teman-teman ada upaya dan niat sama dengan eksekutif bahwa semangatnya juga sama, bagaimana Probolinggo ini memiliki pembangunan rumah sakit yang baru terwujud nanti di situ sebagai rumah sakit rujukan, seperti itu. Ya, jadi bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sekitar, terutama daerah selatan begitu, Pak, ya. Daerah selatan tentunya masyarakat Kota Probolinggo lah, karena memang kan luas Probolinggo kan tidak begitu besar. Betul. Maupun juga di daerah-daerah yang lain di sekitarnya Kota Probolinggo ada kabupaten, kemudian ada Lumajang, bagian utara ada Pasuruan yang bagian timur kan, maupun juga Situbondo yang bagian barat. Tentu harapannya nanti kan tidak harus ke Jember kan bagi mereka, tapi sudah ada di Kota Probolinggo yang mengcover pelayanan rumah sakit rujukan seperti itu. Ya, alhamdulillah ketika itu segera terwujud. Amin. Bukan hanya soal kesehatan, kawan. Saya merasakan sendiri ya. Betul. Karena saya memang suka bisnis. Bukan hanya soal kesehatan, ekonomi nanti di sekitar itu memang terangkat. Terangkat, ya, betul. Akan terangkat. Aku mikir, ya apa cara ngelola tempat parkirnya begitu. Tapi enggak lah. Disinggung parkir. Enggak lah. Jadi itu biar rezeki orang-orang yang sekitarnya, Pak. Betul. Nggak boleh, Pak, orang masing-masing lah bangun harjo terus bisnis di sana. Ya. Dia tidak fair namanya, Bos. Menurut saya begitu, Bos. Nah, ada titipan pertanyaan dari netizen ya, dari Tanodip. Tanodip ini kayaknya warga Kanigaranya. Kapan jembatan di Kedung Asem diperbaiki biar Mas Trip tidak sering dilewati kendaraan bernotase besar, Pak? Monggo, Pak. Ya, untuk yang di Kedung Asem kan wilayah provinsi itu. Dan itu sudah dilakukan kayaknya. Betul. Kan proses itu kan itu ya. Tapi terkait mengenai kelanjutan daripada pembangunan itu mestinya akan menunggu di pembahasan nanti. Mungkin di perubahan ini akan dilanjutkan nanti di situ. Tapi kan tahu, Pak,
Komisi 3, Pak? Oh enggak, karena bukan wilayah, karena itu wilayah provinsi itu, Mas. Oh iya ya, Iya, Kedung Asem itu ya. Kedung Asem untuk wilayah provinsi. Jadi bukan Komisi 3 di situ. Tapi kalau saya melihat lah, artinya secara global, kenapa kemudian mungkin ini berhenti, bukan berhenti atau putus kontrak, barangkali tidak. Mudah-mudahan tidak putus kontrak, tapi bisa diproses setelah perubahan anggaran ini nanti kan seperti itu. Untuk provinsi, Pak? Untuk provinsi, Oh, untuk provinsi. oke. Artinya bukan pembahasan di sini, tapi Betul. saya mau menjelaskan secara global saja. Betul. Bagaimana mekanisme itu biar juga masyarakat bisa paham bahwa berhentinya karena apa, kan seperti itu. Karena mungkin karena anggaran, bisa jadi nanti di perubahan atau di induk nanti ini bisa dilanjutkan sehingga nanti bisa dioptimalkan, tidak harus lewat ke dalam Pak. jalan mastrip kan, Iya. seperti itu. Itu memang kendala memang sampai ke Wonoasi itu. Betul. Itu kan nanti kan akhirnya kan apa ya? Jalan-jalan di Mastrip kan akhirnya rusak, Bos. Betul. Iya. Itu kan menjadi tanggung jawab kota nanti kan semacam itu. Karena memang sudah risiko jembatan yang rusak seperti itu yang sudah berimbas kepada anggaran di kota juga tidak ada masalah kan seperti itu. Tetap tanggung jawab di kota untuk wilayah yang masuk kepada kota Mastrip dan sekitarnya seperti itu. Ya itu kan ikut pusing lah sama. Nah, betul. Kewajiban itu ya. Iya, ya. Sebelum saya akhiri, itulah percakapan saya dengan Bapak Haji Mahrus Ali. Betul. Sebagai anggota Komisi 3, juga merangkap di Banggar Pak ya. Iya, Ketua Badan Kehormatan. Dan ketua ini saya belum tahu. Iya. Ketua Badan Kehormatan. Gimana tugasnya, Bos? Ya, artinya ke Badan Kehormatan ini kan tugasnya, fungsinya dia mengawasi fungsi kontrol di internal DPRD kota DPRD itu sendiri. Personal atau gimana? Jadi di DPRD, jadi baik di internal maupun juga yang ada di luar. Oke. Jadi bagaimana nanti DPRD ini di internal, ketika nanti ada pelaporan misalkan pelanggaran kode etik, tentu nanti ini wilayah pada Badan Kehormatan untuk menangani dan menyelesaikan persoalan di DPRD itu sendiri. Sini, Bos. Misalkan ada anggota dewan tidak masuk lah, itu termasuk wilayah sama? Salah satu catatan di situ. Oh gitu. Betul. Ketua kelas lah sampean. Ketua kelas. Atau ketua OSIS. Nah seperti itulah tugas badan kehormatan. Anggotanya berapa, Pak? 30. Enggak, badan kehormatan. Oh, 3. 3. Jenengan. Ketua saya, kemudian wakil ketua Pak Robit. Robit kemudian P3. Anggota Pak Agus Rianto. PDI. Ya. Oh gitu. Jadi ada di Komisi 3 semua itu malah Badan Kehormatan ini. Oh, jadi di Komisi 3 ya. Jadi Badan Kehormatan itu bertugas untuk apa namanya ya? Pendisiplinan mungkin, Pak. Betul. Betul, Pak ya? Betul. Pendisiplinan anggota-anggota dewan salah satunya begitu. Ya misalkan tidak masuk tanpa surat keterangan, itu urusan Pak Mahrus Ali. Ya. Oke. Kembali lagi ke sponsor nih, kawan. Ini ada seserahan namanya, bukan melamar ya. Ada dari merek Alras untuk Pak Mahrus Ali. Jadi sebelum acara ini saya sudah WA Pak Mahrus Ali, Pak, ukuran bajunya apa, Pak? Cuma tidak dibalas. Akhirnya saya berangan-angan. Oh, wongi gede gini-gini. Mungkin SL mungkin gitu. Kalau warnanya sengaja saya tidak pilih hijau ya, biar tidak sosok hijau begitu. Monggo Pak Mahrus. Terima kasih. Ya. Kalau alamat tokonya di Pangsut ya. Apa itu namanya? Pertokoan Pangsut, Jalan Panglima Sudirman tembus ke Jalan Pahlawan sebelah barat. Di sana tokonya masih belum seminggu lah ada di sana, tapi kalau kualitas saya jamin bagus. Nama tokonya Alras ya? Alras. Sesuai dengan produknya ya, Alras. Ya, Alras. Bagus, Pak. Sudah saya rasakan kualitas ekspor. Ya, saya dikasih cuma-cuma. Wah. Ya, bayangkan ketika saya pakai gamis ya. Terima kasih banyak. Ya, saya akhiri percakapan saya dengan Bapak Haji Mahrus Ali soal perkembangan apa yang ada di Kota Probolinggo ini menyambut hari jadi Kota Probolinggo 661. Saya Agus Salim, monggo Pak Mahrus. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Agus Salim di acara Modal Madul. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
NTV.